Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan 253 Catfish Farm. Oke, barusan kita sudah melihat respon ikan saat diberi pakannya seperti apa di hari ke-23. Responnya sangat agresif, sangat sehat. Sekarang hari ke-23, kita akan mencoba membahas kolam bulat, bundar, atau kolam kotak. Yang mana yang lebih bagus? Kolam kotak, kolam bundar atau bulat ini kayaknya ya baru beberapa tahun ke belakang mulai ramai saat teknologi bioflok mulai dikembangkan. Nah, saya pun pada waktu awal mau coba budidaya sangat tertarik karena katanya bagus. Yang pertama, kelebihannya sistem central drainnya itu lebih bagus karena pas ada di tengah-tengah dan menurunnya dari pojok kanan kiri itu menurun semua ke tengah-tengah. Jadi di dasar kolam itu tidak rata tetapi menurun seperti kerucut ke tengah-tengah semua, sehingga kalau mau buang air bawah atau kotoran air yang paling kotor itu lebih mudah. Jadi tinggal tarik pembuangannya, otomatis air yang paling kotor akan terbuang karena mengerucut ada di tengah-tengah. Dibantu juga dengan ini gerakan ikan. Ini saya sebenarnya nggak tahu benar apa tidak karena saya perhatikan kok enggak gitu ya. Kata saya baca sih di internet katanya sama kata pembudidaya lain katanya gerakan itu ikan itu memutar satu arah seperti jarum jam. Nah, setelah memutar itu akan menghasilkan arus, kemudian menyebabkan ada satu titik yaitu di tengah-tengah menjadi titik kotoran itu mengumpul. Nah, ini kaitannya sama central drain juga. Nah, nanti lain kali saya coba peragakan di tempat yang lebih kecil, misalnya di ember atau di tempat lebih kecil yang bulat. Nanti saya peragain gimana cara kerja yang kalau benar ikannya itu bekerja atau memutar gitu, bergeraknya memutar satu arah. Tapi sayangnya yang saya perhatikan ikannya berenang nggak beraturan, nggak ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke tengah gitu, nggak misalnya ke kiri semua, nggak seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai oksigen. Ini lebih penting, nggak kalah pentingnya maksudnya. Jadi ketika kita menyimpan aerasi atau kita menggunakan aerator untuk menambah kadar oksigen di dalam kolam, si oksigennya itu lebih merata karena tidak ada titik mati. Nah, titik mati itu yang menyebabkan oksigennya tidak merata. Sedangkan kalau bentuknya bulat si oksigen kalau kita simpan di tengah
itu hasilnya lebih merata karena bulat gitu, karena bulat. Dan air terus bergerak karena nggak ada yang titik mati. Nah, kalau ada titik mati menyebabkan biasanya ada kotoran yang tidak teraduk. Nah, itu kaitannya. Jadi ketika ada titik mati atau air yang tidak bergerak, pertama oksigennya kurang maksimal, yang kedua akan menjadi ada satu titik di mana kotoran tidak teraduk sehingga mengendap di satu titik yang tidak bergerak tersebut. Oke, itu saja kayaknya yang saya tahu mengenai kolam bulat. Ya. Sekarang pindah ke kolam kotak. Kolam kotak ini lebih umum, udah lama kayaknya sering ada yang dari tembok, ada yang dari mungkin dari plastik. Ada plastik yang suka di plastik itu bahannya yang di toko plastik biasanya ada itu. Ada yang dari terpal dan lain-lain lah pokoknya. Ini kolam ini lebih umum. Kolam kotak ini menjadi antitesa atau menjadi kebalikan dari kolam bulat. Kolam bulat ketika kolam bulat kalau misalnya disimpan aerasi atau aerator, tidak ada dead zone atau titik mati. Nah, di kolam kotak ini sangat mungkin ada titik mati. Pertama itu oksigen pun demikian, karena tidak merata sehingga ada satu titik ya dead zone itu, sehingga kadar oksigennya tidak merata. Nah, mengenai central drain, sebenarnya kalau kolam kotak menurut saya masih, kalau kita pakai central drain masih bisa ketolong gitu, masih bisa ketolong sih kolam kotaknya, masih bisa walaupun tidak terlalu maksimal, tetapi kolam air dasar kolamnya yang kotor-kotornya masih bisa terbantu. Yang penting catatannya central drainnya dibuat dengan baik gitu. Nah, jadi pilih mana, kolam bulat atau kolam kotak? Kalau dari sekilas memang lebih menguntungkan kolam bulat. Tetapi kolam kotak pun kita bisa manfaatkan. Pertama, kritiknya kan tadi mengenai dead zone itu ya, mengenai dead zone atau titik mati sehingga ada endapan atau oksigennya kurang maksimal, gitulah kurang lebih. Nah, ini bisa diatasi dengan penambahan titik aerasi sehingga tidak ada titik mati, bisa menjadi 4 titik di sekitar sudut kiri, sudut kanan, atas bawah, kurang lebih gitulah. Bukan atas bawah pokoknya di kiri 2, atau di setiap sudut 1, jadi ada 4 kan gitu. Setelah itu kandungan oksigen tentu itu sudah terjaga karena titiknya lebih banyak, dan usahakan oksigennya gelembung yang dikeluarkan lebih besar agar lebih merata. Itu satu, itu untuk menghindari dead zone-nya sama kandungan oksigen terlarut. Nah, yang kedua, dengan mengurangi kepadatan sehingga kalau misalnya kita hanya bisa memberi oksigennya tidak terlalu besar, nggak jadi masalah karena nggak ada aerasi pun, misalnya oksigen yang ada di dalam kolam sudah cukup karena tidak terlalu padat. Nah, sedangkan kalau kolam bulat kebalikannya, kolam bulat bisa diberi
ikan lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya di rumah kalian sudah ada kolam sudah ada kolam kotak, tidak perlu, menurut saya tidak perlu memaksakan untuk membeli atau membuat kolam bulat. Kita manfaatkan saja dulu yang ada kolam kotaknya dulu, kita manfaatkan. Yang pertama palingan kita memperbaiki central drainnya saja itu. Dan sebenarnya kalau misalnya saran dari yang menciptakan NWS, Pak Adi Sadewa memang selalu menyarankan harus ada central drain agar pembuangan saat terjadi masalah bisa maksimal. Tapi pada praktiknya, kalaupun misalnya tidak menggunakan central drain, sebenarnya masih bisa diatasi seperti itulah. Kalau menurut yang saya rasakan sendiri, karena saya pernah mencoba tidak menggunakan central drain, yang penting saya bisa membuang air bawah dengan maksimal. Saat terjadi masalah, nggak jadi masalah juga menurut saya seperti itu. Apalagi kalau nggak ada masalah kan tidak diganti air sama sekali, berarti central drain menjadi tidak terlalu berguna kalau tidak ada masalah. Oke, itu saja mungkin buat pembahasan hari ini mengenai kolam bulat versus kolam kotak. Buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kirim komentar kalian di bawah video ini. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di like dan dibagikan ke sosial media kalian seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.